aku menyadari bahwa sebenarnya alat itu digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, handphone, iPad. Hai guys, jadi video tadi adalah video lama gue yang ngebahas tentang produktivitas, specifically gimana caranya kita ngatasin kecanduan gadget. Tapi gue merasa itu tuh kayak terlalu surface, kurang dalam, dan kayak ya udah gitu aja. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas lebih dalam tentang gimana caranya kita membangun kebiasaan dan hubungan yang lebih sehat dengan gadget-gadget kita, kayak laptop kita, HP kita, dan gimana cara kita bisa nge-utilize itu dengan baik gitu. Gak cuma tips praktikal, tapi kayak beneran the reason behind it. Itu kenapa sih? Jadi ternyata sebenarnya ada mekanisme biologis yang menarik di otak kita gitu. Ketika kita melihat sebuah konten yang menarik di gadget kita, entah itu laptop atau HP gitu ya. We define konten di sini tuh apapun yang ada di HP kita, bisa dari medsos, bisa dari chattingan dari doi dan segala macam gitu kan. Setiap kita berinteraksi sama mereka-mereka ini gitu, konten-konten yang menarik, ada satu stimulus zat menarik yang terlepaskan di otak kita yang namanya zat dopamin. Jadi dopamin ini adalah sebuah neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan penghargaan gitu. Jadi apapun, tiap kita merasakan rasa senang, melakukan sesuatu terus merasa senang dan akhirnya kayak merasa dapat penghargaan, itu dilakukan oleh zat neurotransmitter yang bernama zat dopamin. Jadi apa yang gue jelaskan ini itu bukan berdasarkan gue sendiri, tapi berdasarkan jurnal dan riset yang ada, yaitu dari Profesor Wolfram Scott. Jadi di jurnalnya beliau tuh bilang kalau misalnya zat dopamin itu menciptakan kebiasaan perilaku yang berulang gitu. Jadi tiap teman-teman nih, kita semua kalau misalnya melakukan sesuatu terus merasa senang dapat zat dopamin gitu ya kan, kita akan cenderung untuk melakukan itu terus-menerus di masa depan, karena ya kayak mendapat penghargaan aja rasanya. Dan ini didukung sama data dan informasi yang kita dapat dari National Institute on Drug Abuse atau NIDA, yang bilang kalau misalnya sirkuit penghargaan otak kita ini itu sama aja dengan orang yang kecanduan narkoba. Cara kerjanya itu sama. Dan mari kita coba lihat angkanya ya. Berdasarkan data terbaru ya, bahwa orang Indonesia menghabiskan waktu di media sosial itu rata-rata 3 jam dan 8 menit atau 188 menit setiap harinya. Kayak imagine, dari 24 jam, 8 jam buat tidur, sisanya buat bekerja, terus kayak sisanya 3 jam 8 menit itu buat sosmed. Dan I do believe, aku percaya banget kayak di antara kita semua itu pasti banyak juga yang screen time-nya di atas 6 jam, karena ya rata-rata itu kan diciptakan dari 280 juta penduduk ya, yang beberapanya pun nggak punya media sosial, bahkan nggak punya HP dan akses internet gitu. Dan kalau misalnya di rata-rata akan ada sedikit bias gitu, yang based on my personal experience, teman-temanku mostly media sosialnya itu screen time-nya di atas 6, 7, 8 jam sehari, kayak it's crazy gitu. Dari 24 jam, 8 jamnya buat tidur, 8 jamnya buat sosmed, itu kayak oke, terlalu banyak. Di video sebelumnya gue sempat sharing tentang beberapa cara yang gue lakukan, kayak nyari tujuan, terus ngubah mindset kita tentang alat, jangan sampai kita yang dipergunakan oleh alat gitu. Tapi gue rasa itu belum cukup. Sebenarnya ada satu tips lagi yang ini didukung oleh riset, yaitu adalah mindful scrolling. Jadi sebelum ngebuka aplikasi, entah apapun itu aplikasinya, Instagram, TikTok, Twitter, Gmail, WhatsApp, apapun itu, make sure lo udah nanya dulu tentang apa sih yang mau lo cari di aplikasi-aplikasi ini gitu. Dan batasin waktunya. Oh, gue mau buka 15 menit WhatsApp karena mau nyari keyword kerjaan gue yang project sebelumnya gitu. Atau di TikTok gue mau liburan nyari Gunung Gede via jalur putri gitu. Make sure lo udah tahu apa yang akan lo mau lakukan di aplikasi-aplikasi ini, jadi lo nggak kebablasan ketika lo ngebuka aplikasi-aplikasi ini. Dan di situ akhirnya kita jadi punya waktu yang lebih untuk fokus ke hal-hal lain yang lebih offline, yang bisa connect ke diri kita sendiri gitu, kayak baca buku, journaling, bagi yang Islam mungkin ngaji atau olahraga, apapun itu. Ini didukung juga sama penelitian lain, contohnya dari American Journal Preventive of Medicine yang nyebutin kalau misalnya penggunaan media sosial yang berlebihan itu ada korelasinya, berkorelasi positif dengan tingkat isolasi, perasaan isolasi kita dari sosial kita. Dan ini most likely dirasakan oleh young adults atau dewasa muda menuju umur-umurnya 17 ke 25 lah. Jadi karena itu, gue merekomendasikan lo untuk nyoba yang namanya digital detox secara berkala. For example, kayak seminggu sekali lo nggak buka HP sama sekali di hari Minggu, atau kayak lo sebulan sekali 3-2 hari nggak buka HP sama sekali. Kalau gue udah menerapkannya adalah dengan caranya gue liburan naik gunung gitu, karena 3 hari 2 hari di gunung itu kan lo nggak punya akses internet sama sekali ya gitu. Jadi quite mindful aja selama lo di tracking perjalanan 6 jam naik nanjak, dan lo nggak merasakan apa ya, ada distraksi tiba-tiba ada notif email atau WhatsApp gitu. Itu tuh sangat enjoying dan menyenangkan gitu. Ini bisa ngebantu kita tuh untuk riset, nyadarin kalau misalnya kita tuh sering banget buka handphone, buka laptop tanpa alasan yang jelas, cuma buat nonton segala macam yang sebenarnya kita nggak ada tujuan di sana gitu. Selain itu, menurut gue ada 2 hal penting yang sebenarnya kita tuh bisa lakukan, yaitu 1, nyari interaksi sosial di dunia nyata, ikut
klub, join komunitas apapun itu. Dan yang kedua adalah memperbaiki kualitas tidur kita gitu, karena gue yakin banyak banget kayak gue juga itu melakukan begadang yang tidurnya sampai jam 12 malam, 1 malam, 2 malam gitu, yang jam 12 malam tuh tergolong pagi lah untuk tidur gitu, yang sebenarnya itu ngerusak imun kita, ngerusak hormon kita, yang akhirnya berujung kepada asam urat, kolesterol, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Intinya gadget-gadget kita ini powerful banget. HP, laptop yang kita miliki sekarang itu tuh sangat powerful kalau misalnya kita gunakan untuk hal-hal produktif, bekerja, belajar, dan apapun hal lainnya gitu. Tapi jangan sampai itu kebalik, kita diperalat oleh alat gitu. Supposed to be kita itu menggunakan alat sejatinya alat gitu. Tapi gue penasaran sama cerita kalian. Gimana sih cara kalian selama ini ngatasin kecanduan gadget kalian gitu? Coba share di kolom komentar, kita ngobrol di sana. Dan ya, kita ngobrol lagi nanti.